Saat pandemi COVID-19 melanda tahun 2020, hampir 7 juta penduduk Indonesia dinyatakan positif terjangkit. Masyarakat dan tenaga medis bertaruh nyawa membebaskan diri dari ancaman virus yang mematikan. Saat itu, alat pelindung diri atau APD menjadi kebutuhan mutlak di dunia medis untuk membentengi diri dari penyebaran virus. Mau tidak mau, pemerintah pun mengorganisir pengadaan APD secara darurat. Celakanya, kondisi darurat itu justru dijadikan ajang pesta pora anggaran oleh segelintir orang. Begitu pandemi usai, kini menyisakan jejak korupsi. Kami saat ini berada di gudang di mana tempat alat pelindungan diri atau APD disimpan untuk segera didistribusikan ke seluruh Indonesia. Budi Silvana adalah Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan yang sekaligus didapuk menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan 5 juta set APD COVID-19 tahun 2020. 31 Maret 2020 lalu, Budi membuat rekaman video berdurasi 1 menit mengabarkan 5 juta set APD siap didistribusikan ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Namun lancung, pengadaan darurat kala itu justru berbuntut dugaan korupsi. Kala itu, PT Permana Putra Mandiri ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk memasok kebutuhan 5 juta set APD. Namun entah mengapa, PT PPM menggandeng PT Energi Kita Indonesia atau PT EKI sebagai pemasok tunggal kebutuhan APD tersebut. Berdasarkan surat pemesanan tertanggal 28 Maret 2020, Kementerian Kesehatan memesan 5 juta set APD dengan harga satuan $48,4 per set. Maret 2020, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP sebenarnya sudah mendeteksi ketidakwajaran harga tersebut. LKPP bahkan sudah merekomendasikan pembatalan kontrak pembelian. Namun apa mau dikata, rekomendasi tak digubris dan kontrak tetap jalan terus. Pelanggaran yang tidak sesuai Perpres itu kontrak yang tanda tangan 3 pihak. Harusnya di Perpres itu pengadaan itu hanya 2 pihak. Pihak satu adalah pemilik pekerjaan diwakili BPK, pihak 2 adalah penyedia. Ini ada pihak ketiga yang tanda tangan. Kita lihat dia siapa. Di depan nggak ada, pihaknya ada 2, tapi kok di tanda tangan kontraknya ada 3 gitu loh. Itu yang kita nggak ada di Perpres karena pengadaan itu hanya 2 pihak. Tidak itu saja, LKPP juga menilai ada cacat dalam kontrak pengadaan APD tahun 2020. Penunjukan vendor dengan perjanjian kerjasama melebihi 1 tahun anggaran jelas-jelas berlawanan dengan prinsip keuangan negara. Dari situ kita lihat kontraknya ternyata tidak ada batas awal dan akhir. Berakhirnya kapan tuh nggak ada. Kemudian apabila itu melampaui tahun anggaran, 1 tahun anggaran kan sesuai ketentuan Perpres harus izin Menteri Keuangan, izin multi-years. Itu nggak ada. Hingga akhirnya 20 Mei 2020, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menemukan dugaan penyelewengan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp625,147 miliar. Dari audit BPKP diketahui, APD saat itu ternyata dibuat oleh PT Yun Shin Jaya dan PT GA Indonesia. Dari 2 produsen inilah, barang akhirnya sampai ke PT EKI dan kemudian dibeli oleh PT Permana Putra Mandiri. Untuk pengadaan APD sebanyak 2,1 juta set, kemudian PT PPM menagih biaya kepada Kemenkes sebesar 1,3 triliun rupiah. Padahal harga pembelian dari pabrik hanya 617,2 miliar rupiah. PT PPM mengambil keuntungan hingga 46,27%, melebihi ketentuan batas margin atau keuntungan maksimal 15%.
ada temuan sebesar 620.144.192 rupiah. Untuk ATT yang kedua di bulan Desember 2020 ini ditemukan juga ketidakwajaran harga sebesar 80.611.392.982. Tentu kita punya parameter dan standar satuan harga yang saya pikir menjadi rujukan teman-teman akuntan audit untuk bisa menilai apakah dengan kondisi sedarurat itu, segenting itu pantas menerapkan angka besaran seperti itu. Sehingga kemudian kenapa BPKP menyatakan ini tidak wajar, akhirnya itulah statement kami waktu itu. Pengadaan APD COVID-19 tahun 2020 secara darurat diduga jadi ladang bancakan sejumlah pihak. Perusahaan penyedia atau vendor yang ditunjuk diduga adalah rekanan langganan Kementerian Kesehatan dan BNPB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.